wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku tercinta. Pada siang hari ini Ibu akan memberikan materi. Ya, sebelumnya Ibu akan memperkenalkan diri. Ibu bernama Ibu Marlina, dipanggil Bu Lina. Ibu mengajar di kelas 10. Ya. Ibu juga menjadi wali kelas tata busana. Pada siang hari ini Ibu akan memberikan materi tentang bahayanya penyebaran COVID-19 atau Corona. Tentu saja kalian sudah tahu semua, sudah mengerti semua dalam keadaan pandemik seperti ini. Sehingga kalian harus tahu apa ya tentang Corona itu. Ya, jadi kalian hanya mendengar, melihat di televisi dan bagaimana saat ini, tetapi kita harus tahu apa artinya itu tentang Corona atau COVID-19. Tentu saja COVID-19 itu adalah penyakit yang baru, ya, penyakit yang disebabkan oleh virus. Ya. Penyebarannya bagaimana? Tentu saja penyebarannya kalian sudah tahu semua. Penyebarannya itu bisa melalui batuk, ya, pilek, nah itu, flu, nah itu, ya. Jadi kalian harus paham, ya. Corona itu merupakan virus penyakit yang menyebar melalui tadi yang Ibu sudah jelaskan, melalui kita batuk. Saat kita batuk, kita tentu saja tidak sadar, ya, itu percikan-percikan batuk itu bisa menyebabkan gejala dari Corona. Flu juga bisa. Makanya kalian kalau misalnya sedang dalam keadaan sakit, ya, misalnya sedang sakit pilek, atau itu lebih baik kalian tutup, ya, atau kalian menggunakan masker. Nah itu untuk apa? Untuk supaya kalian bisa menjaga, ya, agar tidak menular kepada temannya atau kepada orang lain sekitarnya. Nah ini, ya, tentu saja kalian harus bisa dipahami bahwa gejala apa saja yang terjadi pada COVID Corona ini. Gejala dapat berupa pertama yaitu pertama demam, nah terus batuk, ya, sesak napas juga bisa menjadi alternatif kita akan mengalami suatu gejala COVID. Nah ini, ya, pada kasus-kasus yang lebih parah lagi, infeksi dapat menyebabkan pada radang paru-paru. Nah ini, itu lebih mengerikan lagi. Ada penelitian, ya, tentang di luar itu gejala Corona itu sampai, terutama di Tiongkok, ya, kan gejala itu mulainya dari Cina. Nah, jadi menyebar ke wilayah-wilayah negara-negara Asia dan negara-negara yang lain. Ternyata akhir-akhir ini ditemukan di Cina, yaitu gejala Corona itu terlihat dari paru-paru yang sudah menghitam. Nah itu, kalau sudah menghitam dan paru-paru itu keras, berarti kan sudah tidak berfungsi. Nah itu juga merupakan suatu gejala dari Corona. Nah, seakan-akan nanti gejala itu menjalar ke seluruh tubuh. Ya terutama ya gejala tadi, ya, demam dulu, flu dulu, batuk, sesak napas. Nah itu gejalanya. Jadi kalian harus waspada, harus selalu, oh kalau saya sedang batuk, kalau saya sedang flu, atau saya sedang apa yang kiranya, karena cepat-cepat untuk berobat, ya. Nah ini, jangan takut. Karena apa? Karena untuk demi kesehatan kalian. Jaga kesehatan kalian, jaga kebersihan kalian agar terhindar dari COVID-19 ini, ya. Karena ini sangat mengerikan sekali. Kalau kita sudah terkena,
ya, itu karena pernapasan itu ya yang utamanya. Nah, kita melihat pada penyebab pada radang paru-paru atau kesulitan bernapas. Nah, penyakit ini jarang bersifat mematikan, tetapi juga mematikan ya. Nah, yang sering kita alami ada influenza, yang sering biasa saja kalau influenza itu ya, kadang kita tidak menyadari, paling 2 hari 3 hari selesai. Tetapi tentu kalau kita berpanjangan, kita mengalami suatu penyakit influenza yang terlalu lama atau batuk yang terlalu lama, itu perlu dicurigai. Itu merupakan ya, kita juga harus periksa kepada dokter apa ini ya. Jadi tidak hanya beli obat dan sebagainya yang ini nanti sembuh. Nah, tapi kalau gejala itu sudah berkelamaan ya, mengakibatkan kita perlu harus waspada. Kedua, yaitu penyakit ini jauh dari umum dibandingkan dengan penyakit yang lainnya. Tentu saja ya, ini juga pernah dialami pada, ada juga mengalami seperti tahun-tahun yang lalu di Singapura misalnya, penyakit, atau di Cina penyakit flu burung, nah, atau penyakit SARS, itu juga hampir sama persis ya. Tapi bedanya penyakit corona ini virusnya lebih lebih sangat mematikan sekali dibanding dengan virus SARS atau flu burung atau flu babi yang kita kenal selama ini. Nah, jadi kalian memang harus betul-betul bisa menjaga kesehatan. Nah, ini kita perlu tahu bagaimana cara penyebaran COVID-19 ini. Biasanya virus ini ditularkan melalui kontak langsung dengan percikan tadi ya. Kalau kita flu pasti kita membawa sapu tangan atau kita menggunakan masker, itu lebih efektif karena untuk menghindari percikan yang tadi untuk mengenai temanmu atau orang lain atau orang di sekitarnya ya. Kita harus tahu juga siapa yang paling berisiko dapat terkena penyakit corona ini ya. Tentu saja orang-orang yang punya penyakit pendamping. Contohnya apa? Seorang lansia ya, atau memang punya penyakit kronis, misalnya bukan lansia saja tapi orang dewasa yang memiliki penyakit kronis. Contohnya apa? Dia punya penyakit pendamping, misalnya dia punya darah tinggi atau punya stroke atau penyakit-penyakit yang lebih parah, itu mudah rentan terkena COVID-19. Nah, ini ya. Jadi kita harus harus peka, harus tahu, oh ini loh, seperti ini loh. Ternyata penyakit corona ini sangat sekali membahayakan bagi kita semua ya. Banyak kematian yang telah telah banyak kejadian atau kematian karena COVID corona ini. Kalau tadi kita boleh menanyakan tentang siapa yang berisiko, tentu saja orang lansia dan orang-orang yang mempunyai penyakit pendamping. Nah, ini jadi memang harus benar-benar kita tangani, tidak disepelekan penyakit seperti ini karena menyebarnya terlalu cepat dan juga sangat ganas sekali ya. Bagaimana cara mengobati? Nah, ini yang sangat kita penting, tapi kita kadang melupakan ya. Nah, ini bagaimana cara mengobati untuk kita terhindar dari penyakit corona ini? Tentu saja satu ya, yang kalian harus pahami itu satu, kalian harus rajin-rajin mencuci tangan. Kenapa Ibu mengatakan bahwa tangan ini sangat rawan terhadap penyakit? Karena kalau kita sehabis kita pergi, sehabis kita memegang apa, kita tidak pernah menyadari bahwa tangan ini memegang sesuatu. Nah, setelah memegang kita tidak tahu, misalnya kita pergi ke mall ya. Nah, itu kita melewati lift itu kan ada pegangan. Nah, belum tentu itu ada virus apa tidak. Padahal di situ banyak orang yang untuk memegang. Nah, ini juga, atau kita pergi kemana ya, kadang kita tidak menyadari. Nah, inilah contoh misalnya dari tangan, kita harus mencuci tangan dimanapun, kita harus mencuci tangan itu supaya apa?
Kalau saat kita tidak menyadari, kita pegang hidung, kita megang pipi ya, virus ini akan menempel cepat. Makanya kita harus mencuci tangan dengan bersih menggunakan sabun ya. Itu lebih efektif untuk pencegahan penyakit corona. Yang kedua yaitu kita menggunakan masker ya. Menggunakan masker itu juga membantu sekali untuk kalian pencegahan corona ya. Kenapa Ibu katakan seperti itu? Karena apa? Kalau kita sedang bicara dengan orang, kita dalam keadaan demam, kita dalam keadaan sakit ya, masker itu sangat membantu sekali. Sehingga apa? Percikan yang tadinya bersin, percikan yang tadinya itu kita tidak menular kepada yang lain. Nah ini ya sangat membantu sekali. Begitu pula orang lain yang sedang mengalami flu atau batuk ya, itu juga kita bisa terhindar ya. Terus juga misalnya kalian duduk berdekatan, kita harus bisa menjaga jarak. Nah ini yang penting. Apalagi usia kalian kalau sudah berkumpul dengan temannya pasti lupa akan keadaan ya, keadaan kalian. Biasanya kalian berkumpul bergelumbur, tetapi kalian lupa, oh ini sedang seperti ini. Kita harus bisa menjaga jarak antara teman ya, itu walaupun itu sahabat kalian sendiri. Itu harus mewaspadai bahwa menjaga jarak itu bisa menurunkan risiko penyebaran corona. Karena apa? Kalau kita sedang berpegangan juga kita tidak tahu orang itu mengidap corona apa tidak ya, bersih apa tidak. Nah ini, jadi kita harus hati-hati. Terus apalagi yang bisa untuk supaya kalian ini bisa ya, tentu saja dimanapun kalian harus bisa menjaga kebersihan, yaitu ya, menjaga kebersihan itu sangat penting sekali. Tidak hanya di luar saja penampilan kalian oke, tetapi kebersihan dari dalam ya. Ini yang perlu kalian ketahui ya. Anak-anakku yang berbahagia, tentu saja ya, dengan adanya seperti ini kalian menjadikan banyak wawasan yang perlu kalian tahu tentang penyebab atau bahayanya corona ini ya. Jadi bagaimana ya, kalian tentu harus bisa, oh karena kita ini sekarang harus bisa menjaga, harus bisa bagaimana ya, tidak menyepelekan ya, karena penyakit corona ini sangat rentan sekali terhadap manusia ya, atau juga hewan juga bisa ya terrentan. Nah ini, nah, kenapa ya Juliana katakan oke, cukup sekian anak-anakku ya, semoga materi ini sangat bermanfaat bagi kalian semua. Kalau misalnya ada yang mau bertanya boleh chatnya dengan Bu Lina. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.